Kisah inspiratif dengan judul Ilmu Ekonomi Seorang Penjual Bakso. Pada permulaan bulan puasa, Sunarto, seorang pemilik warung bakso yang sangat terkenal laris di Jakarta, bermaksud berangkat mudik lebih awal ke kampung halamannya di salah satu desa di Gunung Kidul. Sebelum berangkat mudik, dia memanggil 3 karyawan kepercayaannya, yaitu Agus, Budi, dan Nurdin. Kepada masing-masing, dia memberikan uang sebesar 5 juta supaya dimanfaatkan sebaik-baiknya. Dia berharap bahwa mereka bisa menggunakan sebagian uang itu untuk modal usaha kecil-kecilan dan sebagian lagi untuk mencukupi kebutuhan makan mereka sehari-hari selama 1 bulan ke depan. Apa yang dilakukan masing-masing orang itu? Agus membelanjakan uang sebesar 3 juta, membeli 13 alat pikulan, dan memulai usaha menjual gorengan, yaitu gorengan tempe dan tahu, untuk berkeliling di kampung. Sebuah alat pikulan ia gunakan sendiri, dan kemudian dia menyewakan 11 alat pikulan lainnya kepada beberapa kenalan. Dia menarik biaya sewa alat pikulan sebesar Rp5.000 per hari. Dalam sebulan, dia menerima uang sebesar berapa teman-teman? 11 kali 5.000 kali 30 hari sebesar 1.650.000 plus penghasilan pribadinya selama sebulan ternyata mendekati 1,5 juta. Kemudian Budi. Nah, kalau Budi, dia membelanjakan hampir 3 juta rupiah untuk membeli 4 gerobak bakso. Dia menyewakan 3 buah gerobaknya kepada beberapa kenalan dan menarik biaya sewa gerobak sebesar 20.000 per hari. Dalam sebulan dia bisa menerima uang sebesar 1.800.000 plus penghasilan pribadinya selama sebulan ternyata mendekati 2 juta. Nah, berikut adalah Nurdin. Dia segera pergi ke Bank BRI untuk menyimpan 3,5 juta. Sisanya tetap ia pegang untuk biaya hidupnya selama 1 bulan. 2 minggu setelah Lebaran, Sunarto, majikan mereka, kembali ke Jakarta. Dia segera memanggil ketiga karyawan tersebut. Di hadapan masing-masing, karyawan melaporkan bagaimana mereka menjalankan sebagian dari uang 5 juta tersebut. Setelah mendengarkan laporan masing-masing, sang majikan menanyakan seberapa besar keuntungan yang telah mereka hasilkan. Agus melaporkan modal sebesar 12 buah alat pikulan sebesar 3 juta. Sejauh itu dia telah berhasil mengumpulkan 3.150.000 rupiah. Majikan itu mengangguk-angguk kepala. Bagus, lumayan itu, kata majikan. Dan jangan lupa, karena menyewa alat pikulanmu, teman-temanmu itu mampu memberi makan istri dan anak-anaknya. Hitung saja berapa jumlah mereka semua. Itu keuntungan tersembunyi yang kadang tidak dilihat oleh orang lain. Agus terkesiap sejenak. Wah, itu juga Pak. Sambil tersenyum gembira dan puas. Berikutnya, giliran Budi untuk melaporkan. Modal membuat 4 buah gerobak sekitar 3 juta. Sampai sekarang uang yang dihasilkan sebesar 3,8 juta. Sang majikan juga mengangguk-angguk kepalanya. Bagus, itu juga lumayan Bud, kata sang majikan. Dan jangan lupa, karena menyewa gerobakmu, ketiga temanmu mampu memberi makan keluarganya
Ini juga diperhitungkan sebagai keuntungan yang tersembunyi. Kadang keuntungan seperti itu tidak diperhitungkan oleh para pengusaha. Sambil mengangguk-angguk kepala, Budi berkata, "Betul juga ya Pak ya, saya tidak pernah berpikir sejauh itu loh." Saat giliran Nurdin untuk bicara, dia tidak bisa banyak bercerita, mengingat uang yang disimpan olehnya di bank itu masih di bawah 5 juta. Maka dia tidak mendapatkan bunga sedikit pun, tetapi justru dikenakan biaya administrasi. Sang majikan itu hanya tersenyum dan penuh kesabaran berkata, "Din, masih ada lebaran tahun depan." Nurdin hanya tersenyum tipis, matanya menatap kosong. Mungkin ada satu atau dua hal yang disesali. Nah teman-teman, tentunya kita juga bisa belajar dari kisah sang penjual bakso ini. Mungkin bisa menjadi ide inspiratif untuk kita semua. Terima kasih sudah mendengarkan catatan harian Ati Margono.